Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahab Rahmantio dengan NIM 2022 053 0014, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban UK2 Sosiologi Komunikasi tentang topik identitas media dan masyarakat, khalayak dan pop culture. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang konsep identitas, jelaskan tentang identitas yang ada dalam diri Anda, dan jelaskan bagaimana pengalaman Anda didiskriminasikan karena identitas Anda, dan bagaimana media mengkonstruksi tentang identitas. Oke, yang pertama adalah konsep identitas. Konsep identitas dalam konteks sosiologi komunikasi melibatkan cara individu atau kelompok mengkonstruksi dan menyajikan diri mereka dalam konteks komunikasi sosial. Identitas mencangkup bagaimana orang memahami dan menyatakan siapa mereka, bagaimana mereka dilihat oleh orang lain, dan bagaimana komunikasi memainkan peran penting dalam proses tersebut. Identitas merujuk pada pemahaman tentang diri sendiri, termasuk aspek-aspek seperti gender, etnis, agama, orientasi seksual, status sosial, dan faktor lainnya, yang membentuk bagaimana seseorang melihat dirinya dan bagaimana orang lain melihatnya. Kemudian yang kedua ada identitas diri. Identitas diri adalah cara individu memahami dan menyajikan dirinya sendiri. Hal ini melibatkan bagaimana seseorang mendefinisikan dirinya berdasarkan faktor-faktor seperti nilai-nilai pribadi, minat, peran. Dalam identitas ini muncul berbagai pertanyaan seperti yang pertama, siapakah saya? Yang kedua, bagaimana saya harus hidup? Dan yang ketiga adalah saya ingin menjadi apa. Nah, pertanyaan tentang siapa saya ini merupakan individu diajak untuk meletakkan atau menandai identitas yang terletak di masa lalu atau masa kini. Bisa dibilang hak paten, seperti nama saya Muhammad Cahyo sebagai seorang laki-laki beragama Islam dan berkewarganegaraan di Indonesia, seperti itu. Hal ini berfungsi baik sebagai untuk mengeklaim atau menjelaskan diri secara singkat. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang bagaimana saya harus hidup. Hal ini tuh merujuk ke masa sekarang atau memunculkan praktik atau rutinitas yang menentukan cara kita berada di dunia atau menjalani saat ini. Semisal saya saat ini menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, saya ingin menjadi siapa. Nah, hal ini tuh mengarah ke kita ke masa depan untuk memanfaatkan proyek atau aspirasional yang membentuk diri di masa depan. Seperti bisa dibilang keinginan kita di masa depan. Berikut ini adalah identitas yang ada dalam diri saya. Nama Muhammad Cahyo, tempat tanggal lahir Bantul 21 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki, golongan darah B, alamat Rogoitan RT 62 Bendoarjo Suwon Bantul, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, etnis suku Jawa, pekerjaan mahasiswa. Kemudian pengertian diskriminasi ya. Aspek penting dari teori perlabelan berpendapat bahwa kelompok yang kurang beruntung lebih mungkin mengalami perlabelan dibandingkan kelompok lain, termasuk diskriminasi. Diskriminasi ini merujuk pada perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap kelompok tertentu, semisal ras, kelamin, agama, atau orientasi seksual dan faktor lainnya. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk seperti tempat kerja,
pendidikan, layanan kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada pengalaman pribadi saya karena didiskriminasikan identitas. Pengalaman saya didiskriminasikan karena identitas terjadi ketika identitas saya sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang UMY ini basicnya adalah universitas swasta. Saya pernah diperlakukan tidak adil, dikucilkan, bahkan disindir-sindir oleh teman-teman saya yang mayoritas berkuliah di perguruan tinggi negeri. Kemudian bagaimana media mengkonstruksi tentang identitas? Media ini memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dan mengkonstruksi identitas. Menurut Meyerowitz 1989, teknologi komunikasi telah mengubah latar belakang di mana identitas dibangun, telah dibingkai ulang orang lain yang generalisasi. Media mengonstruksi identitas melalui langkah-langkah dan strategi yang mencakup seperti labelisasi dan stigma. Nah, pemberian label ini merupakan media yang sering memberikan label atau sebutan tertentu untuk menggambarkan individu atau kelompok. Label-label ini mempengaruhi persepsi dan asosiasi identitas. Kemudian untuk stigma sendiri, media dapat menciptakan stigma tertentu terkait dengan sesuatu identitas yang kemudian mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat dan merespon individu atau kelompok tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 2, jelaskan dan berikan contoh cara menganalisis media dengan menggunakan cara pandangan transmissional view dan meaning based. Nah, yang pertama ada pandangan transmissional view. Pandangan ini menekankan peran penting atau peran media sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada audiens tanpa perluasan makna yang mendalam. Dalam pandangan ini, media dianggap sebagai saluran yang sederhana untuk mentransmisikan informasi dari sumber kepada penerima. Contohnya dalam menganalisis iklan produk. Dalam pandangan transmissional view ini fokus kepada bagaimana iklan menyampaikan informasi tentang produk, karakteristik, manfaat, dan hal itu disampaikan kepada konsumen. Pengamatan terhadap visual, pesan verbal, dan elemen lainnya itu disampaikan dalam iklan. Kemudian ada pandangan meaning based. Pandangan ini berbasis makna, lebih menekankan pada interpretasi dan pemahaman audiens terhadap pesan media. Bisa digarisbawahi ya, pemahaman audiens terhadap pesan media. Jadi dalam pandangan ini, media dianggap tidak hanya sebagai saluran transmisi, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang membentuk makna melalui interaksi audiens dengan pesan media. Contohnya masih seperti yang tadi. Contohnya adalah dalam menganalisis iklan produk. Kalau dalam meaning based ini terdapat analisis semiotika dalam iklan yang meneliti simbol dan tanda dalam iklan untuk memahami bagaimana makna ini disampaikan kepada para penonton atau pemirsa dan konsumen. Jadi pada meaning based ini, analisis semiotika dalam iklan yang meneliti tanda dalam iklan ini memahami makna yang disampaikan. Contohnya, semisal pada iklan produk ini menggunakan warna tertentu yang digunakan dalam iklan. Nah, mungkin dalam warna ini memiliki makna tertentu. Kemudian selain warna juga memiliki arti dalam gambar, bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut. Dan setiap makna itu memiliki konotasi yang mendalam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan tentang kajian khalayak dan peta teori.
Apa itu khalayak? Khalayak bisa diartikan sebagai audiens, readers, penonton, pembaca atau pendengar yang mengonsumsi teks media. Salah satu konsep kunci dalam industri media saat ini adalah khalayak, karena semua teks media diproduksi oleh khalayak. Berikut ada teori tentang khalayak. Yang pertama, hipodermik atau jarum suntik. Teori jarum suntik ini berkaitan dengan khalayak pasif, khususnya pada media massa tahun 1950 sampai 1960-an, dan memiliki efek secara langsung, cepat dan kuat, serta informasi dan pesan murni disuntikkan melalui iklan dan propaganda dengan tujuan untuk memicu respon yang diharapkan. Masuknya media bisa sangat berbahaya bagi khalayak, mengingat hal tersebut dapat memberikan dampak positif khususnya di kalangan remaja dan anak-anak, seperti produksi game saat ini yang hampir setiap hari para remaja dan anak-anak bermain game tak kenal waktu. Kemudian teori yang kedua adalah kultivasi teori. Teori kultivasi ini hampir seperti teori jarum suntik, berhubungan erat dengan audiens pasif dan menyatakan bahwa pesan yang diulang-ulang dapat mempengaruhi orang lain dan nilai-nilai mereka baik atau buruk. Teori ini berfokus pada pengaruh media massa, terutama televisi, dan juga terhadap persepsi dan pandangan dunia individu. Teori kultivasi ini menyatakan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang untuk menonton televisi, semakin besar kemungkinan persepsi akan dibentuk oleh gambaran dunia yang disajikan oleh media. Contohnya, ketika seseorang terlalu banyak menonton film kekerasan di media sosial atau di televisi, hal ini tuh akan menyebabkan munculnya perilaku kekerasan pada orang tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teori two-step flow atau teori aliran dua langkah. Teori ini menyatakan bahwa pesan media lebih banyak mempengaruhi pemimpin opini atau individu yang memiliki pengaruh dalam suatu komunitas. Pemimpin opini ini biasanya lebih terinformasi dan lebih mengikuti media. Mereka memilih untuk fokus terhadap konten di media dan menginterpretasikan dan kemudian menyampaikan interpretasi dan opini mereka kepada orang lain. Opini pemimpin ini merupakan perantara untuk mempromosikan pesan kepada khalayak. Kemudian berikutnya ada reception theory atau bisa disebut encoding-decoding. Adalah teori khalayak aktif yang berfokus pada reaksi khalayak terhadap teks media tertentu yang dikodekan. Menafsir makna yang mencapai kesimpulan setelah efek dari tanda-tanda teka-teki itu. Hal ini khalayak dapat menolak atau membagikan pesan tersebut. Kemudian ada use and gravitation theory. Teori penggunaan dan kepuasan ini adalah model penggunaan dan gravitasi menunjukkan bahwa khalayak media aktif dan ketika mengonsumsi media mereka memiliki serangkaian kebutuhan sosial dan psikologis. Khalayak menggunakan media yang dimana media tidak memiliki kekuatan untuk manipulasi. Tapi teori ini menganggap bahwa orang yang menggunakan media untuk mempengaruhi berbagai kebutuhan mereka, seperti kebutuhan informasi, hiburan, integrasi sosial, identifikasi personal, dan mungkin keamanan. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 4. Jelaskan pemahaman Anda tentang popular culture dan berikan salah satu contoh bagaimana perkembangannya. Yang pertama, apa itu pop culture?
Pop culture adalah budaya massa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum sehingga mempraktekkan kebudayaannya. Budaya ini lebih dikenal dengan adanya pengaruh media massa sebagai faktor lainnya. Dan budaya pop atau pop culture ini merupakan produk masyarakat industrial di mana kegiatan pemaknaan dan hasil dari kebudayaan yang dihasilkan dan ditampilkan dalam jumlah besar ini kerap dengan bantuan teknologi produksi, distribusi, dan pengadaan massal sehingga gampang dijangkau masyarakat luas. Budaya popular culture sendiri dilahirkan atas kehendak media. Jadi budaya pop culture ini disebabkan oleh eksistensi media. Pop culture adalah bagian dari kajian sosiologi komunikasi, antara lain manusia sebagai makhluk sosial, masyarakat sebagai penghasil kebudayaan, interaksi sosial, teknologi media yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada contoh pop culture dan perkembangannya. Di sini saya menggunakan contoh Korean pop atau K-pop yang semakin kesini semakin ramai. Perkembangan K-pop di Indonesia ini telah sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring berjalannya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi popularitas K-pop di Indonesia ini termasuk penggunaan media sosial, globalisasi, kemudian interaksi secara langsung antara penggemar dan para idol. Banyak grup K-pop ternama yang melakukan konser di Indonesia. Konser ini seringkali mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar di Indonesia. Dengan tur K-pop telah menjadi fenomena yang dinantikan oleh warga Indonesia. Lagu-lagu K-pop ini semakin sering diputar di program televisi Indonesia dan sering menampilkan konten terkait K-pop seperti wawancara dengan idol K-pop atau liputan tentang bagaimana kegiatan mereka. Perkembangan K-pop ini menunjukkan bahwa K-pop tidak hanya sekedar tren singkat, tetapi juga menjadi contoh bagian dari budaya di Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.